kan sampai baru saya di nah, apakah ada perbedaan barang yang dilihat di video dengan yang verifikasi? Bentuk dokumen data ini sama atau berbeda? Yang kami kasih kepada Pak Wakil itu daftar lurus. Daftar lurus nama, yang NIF, tempat tanggal lahir, alamat, tanggal perekaman yang bersangkutan berderet ke bawah tanpa ada foto, tanggal dan lain-lain. Daftarnya lurus. Nah, berarti dia seperti di DPT itu ya? Iya, benar. Karena permintaan seperti itu dalam surat. Data perekaman dari tanggal 1 September sampai 8 Desember tadi kan seperti surat. Jadi kami memberikan daftar lurus. Nomor 1 sampai sekian, waktu itu ada 7.000 lebih. Ya, pada rekapannya juga saya buatkan waktu itu. Oh ya, ada 7.906. Oke. Itu dari bulan berapa ke bulan berapa itu? 7.900. Itu data penduduk yang merekam KTP. Dari bulan berapa itu? Data penduduk yang melakukan perekaman dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan 8 Desember. Izin pimpinan proses biar bias. Yang di MK kemarin Pak perhatikan apakah sama dengan Pak Kasih? Kalau memang yang dimaksud adalah screenshot foto-foto itu, ya tentu beda. Beda. Kami tampilkan daftar lurus itu. Sehingga begini, orang pimpinan saya mohon izin, sehingga kita bisa tahu ini orang so ini dikacau di mana. Jadi begini Pak, Saya jelaskan. Begini. Saya itu Pak Ibu harus bisa dibuka. Keluarkan etisnya Pak. Saya mau melanjutkan apa ya? Oke dulu sebentar Pak Teo, tetap dalam kamu ya. Artinya yang dimaksud tadi, sekali kita tahu dia bikin kasusnya di mana. Karena saya juga belum paham soal definisi atau apa yang pada siap itu sendiri. Siap ini apakah yang dimaksud yang kasih ke wakil itu atau bukan? Itu ada istilah siap ini maksud definisinya bagaimana siap? Silakan, mohon izin. Mungkin saya bisa diberi waktu beberapa menit saya jelaskan secara singkat dan cepat mengenai siap ini. Begini, jadi SIAP itu adalah sistem informasi administrasi kependudukan yang implementasinya dalam bentuk aplikasi. Nah, di SIAP ini mengakses database kependudukan. Dan di dalam SIAP ini ada dua database yang ada, itu database lokal yang ada di daerah sini dan database data center yang ada di pusat. Hubungannya database pusat dan database daerah, bahwa database daerah ini yang menyuplai data bagi database pusat. Apa yang terjadi di daerah terkonsolidasi ke pusat karena beberapa ya. Database daerah ini hanya bisa diakses oleh orang dukcapil dinas, sedangkan data center, data pusat bisa diakses oleh seluruh dukcapil dalam jaringan tertutup. Kenapa dukcapil yang lain dibuka kesempatan untuk mengakses data kabupaten lain? Karena pada saat kami memverifikasi permohonan kakak, misalnya ada orang, kami mesti cari bahwa dia ini betul-betul belum terdaftar di Kupang, di Atambua maupun di mana. Itu Pak, kami dikasih kewenangan untuk melakukan pencarian data. Kalau kami ketemukan indikasi, ini kami bisa tampilkan. Nah, tampilannya itu seperti itu. Ada foto, kalau memang dia sudah merekam KTP ya, foto, data, tak tampilan layar. Nah, itu yang di screenshot itu. Kalau memang betul yang dimaksud itu adalah data siap. Jadi kembali lagi, semua dukcapil yang terhubung dalam jaringan SIAP bisa mengakses data center. Data center itu isinya sama dengan database lokal. Nah, data center itu tidak bisa diubah kecuali dari lokalnya. Misalnya, ada bayi baru lahir di data center, detik ini tidak ada. Di Belu rekam, akhirnya ada di database Belu. Dalam beberapa waktu akan terkonsolidasi ke pusat dan jadilah dia terdaftar. Atau misalnya, ada orang bernama A di Belu, mau berubah nama jadi B. Belu rubah B, dalam waktu kemudian akan terupdate terkonsolidasi ke pusat menjadi B. Nah, data pusat ini yang diakses oleh semua orang, semua dukcapil se-Indonesia. Itu kepentingannya untuk verify data. Makanya saya izin ada beberapa tanggapan di media bahwa pertama,
yang bersangkutan saudara saksi tidak menyebut dinas Dukcapil mana. Dan ini kalau memang benar, kalau kita korelasikan dengan jawaban Ibu Kadis bahwa tidak memberi, berarti celahnya Dukcapil lain karena tidak menyebut Dukcapil Belu. Karena data itu bisa juga dibuka. Ini kalau bapak-bapak berkewenangan, ada waktu saya bisa ajak ke dinas untuk kita buka data. Kita tampilkan data dari orang pilihan, misalnya Kabupaten Intan Jaya. Kami bisa tampilkan untuk Bapak lihat. Ini datanya. Secara menyeluruh, foto apa semua itu. Ya, kalau dia sudah merekam KTP secara menyeluruh, datanya akan tampil seperti screenshot. Seperti Baik, apa? izin pimpinan. Pak Kevin, ini saya tampilkan tadi pagi kami coba print Nah, screenshot data yang kami ambil dari konsolidasi data orang itu. Ini kan persis, kalau bilang mirip-mirip. Ini orang asalnya dari Kabupaten Kupang. Nah, ya, Kabupaten Belu bisa buka orang Kupang, toh? Nah, ini kalau dapat akses data center tadi. Lagi. Maafin data sertifikasi nanti nggak kalian bocorkan lagi. Ini kami akses lagi data orang Sulawesi Selatan. Kalian bisa buka. Nah, dan seterusnya. Ada orang ini sebagai sampling saja untuk saya. begini, Ya, ini saya maksud sehingga bisa mengklirkan apa yang diberikan pada saat tanggal 14 Desember itu. Yang diberikan tanggal 14 Desember hanya satu urutan berdasarkan nomor urut pencetakan KTP, gitu kan? Iya, Yang tanggal berisikan pertama. ini nama tanggal lahir sekian-sekian, tidak sampai pada yang disampaikan itu. Iya. Begitu ya, disampaikan. Iya, pada betul. Maka kemudian akses seperti itu tidak usah minta dipakai, DPT juga tertulis jelas. Artinya ini bukan yang baru berikan tanggal 14 Desember, bukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang yang sangat ketat. Itu maksud saya. Sehingga ujungnya kita bisa tahu sekarang yang dimaksud tadi silin itu bikin kacaunya di mana. Kalau dia bukan bikin kacau di Belu, ngapain kita diskusi? Kalau kita boleh ditanya, panggil silin, kau bikin kacau di kabupaten mana? Terkait kinerja, saya apresiasi kinerja Dukcapil ini tanggal 18 kita harus tanggal 14 bisa keluar. Saya juga mau ucapkan terima kasih kinerja KPU dari September sampai Desember 7.900 itu dibandingkan dengan pencetakan tahun sebelumnya sangat luar biasa, fantastis. Bahkan hari Minggu juga ada pencetakan. Saya belum tahu apakah Dukcapil ini hari Minggu tidak pernah berlibur. Itu lagi. Ya, baik. Baik. Mungkin sebentar Ibu. Oh, ya. Jadi saya kira data yang diberikan tanggal 14 Desember berbeda dengan yang ditampilkan di persidangan. Ya tak? Tapi tanggal 14 beda ya. Selesai. Baik. Masih ada dari teman-teman lain? Mungkin minta maaf, saya bisa tambahkan sedikit kaitan dengan seperti yang disampaikan bahwa hari Minggu pun kami melakukan perekaman. Mungkin saya gambarkan sedikit. Sesuai petunjuk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pusat, kami Dukcapil yang melaksanakan pilkada diperintahkan untuk membuka kantor tetap melayani perekaman KTP elektronik baik itu hari libur Sabtu, Minggu sampai dengan pada saat pilkada. Jadi kami tanggal 9 itu kami bagi shift, cepat yang lain ke sana, cepat ini kembali ke sana lagi. Itu perintah daripada Disdukcapil. Setelah pilkada berubah lagi aturannya. Ya. Berarti setelah pilkada aturannya berubah lagi. Tidak, artinya itu perintah dari atasan kami sebagai dirjen. Perintahnya bahwa pada saat itu, pada hari libur yang mau menjelang pilkada, Disdukcapil standby untuk perekaman KTP elektronik. Jadi Bapak minta maaf, Sabtu Minggu kami berkantor, tanggal 9 pun kami tetap berkantor. Setelah kami ikut pencoblosan, kami berkantor. Dan kami pada saat melakukan perekaman itu kami diminta kirimkan foto, paling tidak video yang berdurasi singkat, kirimkan langsung ke Dirjen. Itu perintah. Ya, Baik, Ibu Kadis. Mungkin cukup dari Pak Wakil, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan tadi, kita bisa pahami. Namun yang mau saya tekankan, ini menjadi pengalaman. Ya, baik Bapak. Bahwa kalau ada incumbent maju dan minta data-data seperti ini, itu harus ada catatan tersendiri. Bisa kasih atau tidak, karena dia dalam dua kapasitas.
Dan kebocoran itu macam yang tadi Pak Ferry bilang ya bisa dari luar, tapi kalau saya menganalisa kebocoran itu dari dalamnya. Tidak mungkin diminta orang di luar sana pakai itu sebagai data. Jadi ini menjadi pengalaman berharga Ibu, karena salah kita memberi data seperti ini, maka itu akan menjadi keributan tersendiri. Yang terakhir, untuk teman-teman anggota DPR, saya kira kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Yerli tadi, bahwa tidak memberikan data kepada siapapun, ya Ibu ya? Ya, kita tidak memberikan data berupa dokumen untuk dijadikan sebagai alat bukti pada perkara pilkada Kabupaten Belu di Mahkamah Konstitusi. Tetapi memberikan data kepada memberikan ya sesuai permintaan resmi karena kewenangan. Itu saja Bapak, kami tidak melaksanakan rentang. Oke, itu saja yang saya. Ya. Itu yang menjadi riskan. Ya. Jadi memang semuanya kalau sudah sesuai regulasi ya kita mau bilang apa? Hanya saja itu menjadi catatan penting. Oleh karena itu ke depan kita lebih hati-hati lagi Bu Kadis. Jadi baik saudara-saudara semua, karena semua sudah jelas, maka tiba saatnya kita mengambil kesimpulan dengan berbagai fakta yang ada tadi. Juga ada beberapa tanda kutip ya sekarang ya. Oleh karena itu kita mengambil kesimpulan untuk bupati terpilih nanti sebagai pimpinan agar menjadi perhatian hal seperti ini tidak terulang lagi, dan memberikan perhatian khusus terhadap Disduk Capil terkait kasus ini. Ini rekomendasi kita yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Baik, mungkin hanya ini saja kita pada siang hari ini. Mungkin minta maaf. Ya, sedikit saja ya, karena saya sudah ambil kesimpulan. Sebelum Bapak tutup, mungkin saya sedikit memberi masukan, saran, supaya persoalan ini clear. Kita harus clearkan persoalan ini. Mohon maaf. Saya mohon supaya yang memberi pernyataan pada persidangan bahwa mendapat data dari Dinas Dukcapil itu dihadirkan untuk meminta klarifikasi, sehingga jangan sampai kami yang tidak tahu apa-apa malah kami yang dibawa-bawa, kan begitu. Jadi clearnya tuh yang bersangkutan harus memberi klarifikasi kalau saya, sehingga masyarakat tahu, oh ternyata persoalannya ada di sini. Kalau seperti begini, mohon maaf, jadi orang masih tetap, oh itu pasti ada oknum di Dukcapil, kan seperti itu. Nah kalau kita mengatakan bahwa ada oknum di Dukcapil, paling tidak kan harus ada pembuktian. Ya. Jadi kenapa saya minta supaya yang memberi pernyataan dihadirkan, sehingga dia langsung kasih tahu data itu dia dapat dari mana, sehingga clear, selesai. Sehingga kami juga ya tidak terbawa-bawa terus, kan Bapak sendiri tahu di medsos seperti apa kan. Itu saran saya itu. Berbicara yang lain, saya intinya melaksanakan sesuai perintah ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satu hak kewenangan tadi itu pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Bisa dijadikan bukti di persidangan? Itu di luar ranah saya, Bang. Tugas saya hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan, bahwa saya punya kewajiban ketika ada permintaan dari Bapak Bupati harus saya sampaikan, karena kewenangan itu sudah diatur di dalam PP 40 tahun 2019. Ada ketentuan yang mengatur boleh tidak itu data-data itu dijadikan bukti di pengadilan? Di situ tidak ada bicara tentang itu, hanya bicara tentang kewenangan Bupati. Tapi alasan dari Bupati untuk apa Ibu tahu? Saya tidak tahu, Pak. Mohon maaf. Tapi bisa ya tanpa suatu alasan? Saya intinya
Jadi ada dua hal permintaan data. Data yang pertama hanya bisa kita berikan kepada Bupati sesuai kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dengan kepada pengguna sesuai dengan Permendagri 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses data dan pemanfaatan data kependudukan. Pengguna itu siapa? Yang pertama lembaga negara, yang kedua kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, yang ketiga badan hukum, yang keempat organisasi perangkat daerah sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan. Jadi untuk pemanfaatannya memang Ibu tidak tahu gitu? Intinya saya hanya melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam surat yang permintaan pemerintah kepada Ibu itu ada dimuat alasan-alasan untuk apa? Tidak ada, hanya permintaan data saja tentang perekaman KTP elektronik. Jadi itu tadi yang saya bilang. Salah satu kewenangan Bupati adalah tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga berdasarkan itu Sekretaris Dinas Dukcapil menjawab surat Bapak. Berarti untuk apa Ibu? Itu di luar ranahnya Ibu. Saya hanya melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Itu saja. Makasih. Terima kasih Bu.